Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan ionisasi golongan 5 dengan nama kelompok Mei Rizka Hanika Mawarni, NIM 9. Yang kedua, Rosiana Talita, NIM 19. Yang ketiga, Zakia Adillah, NIM 29. Dan yang terakhir, Rifdah Rahmah, NIM 37. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Pengertian golongan 5 yang saya dapatkan tepatnya pada buku Vogel 1990 dan 1985. Golongan 5 dikenal sebagai golongan sisa karena kation-kation dalam golongan ini tidak bereaksi dengan reaksi golongan sebelumnya, yang artinya pada ion-ion golongan ini tidak membentuk endapan ketika direaksikan dengan HCl, H2S, maupun NH4, 2CO3. Next. Karakteristik pada golongan 5, yakni yang pertama, tidak terjadi pengendapan saat direaksikan dengan reaksi kation golongan 1-4. Yang kedua, sebagian besar terdiri atas ion logam alkali serta beberapa ion logam alkali tanah. Yang ketiga, memiliki kestabilan tinggi saat berada dalam fase larutan. Dan yang terakhir, pada jenis kation umumnya dilakukan melalui uji nyala serta reaksi identifikasi khusus. Macam-macam dan sifat kation yang pertama yaitu magnesium, tidak berwarna dalam larutan, tidak memberi warna nyala yang khas, mengendap sebagai MgOH2 dengan basa kuat, dengan Na2HPO4 plus NH4OH plus NH4Cl membentuk endapan putih MgNH4PO4. Yang kedua yaitu natrium, sangat larut dalam air, tidak membentuk endapan dengan reaksi umum, uji nyalanya kuning terang atau kuning emas, sukar diendapkan, identifikasi utama lewat uji nyala. Yang ketiga yaitu kalium, larut dalam air, uji nyalanya ungu, terlihat jelas dengan kaca kobalt, kemudian membentuk endapan kuning dengan Na3CONO26 natrium kobalt nitrit. Yang keempat yaitu amonium, satu-satunya kation non-logam pada golongan ini. Jika dipanaskan dengan basa kuat NaOH, maka akan menghasilkan gas NH3 berbau tajam, dan NH3 mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Jadi berbagai cara untuk mengidentifikasi kation golongan 5. Yang pertama, magnesium dapat diidentifikasikan dengan melibatkan penggunaan natrium hidrogen fosfat yang membentuk endapan kristalin putih MgNH4PO4 6H2O dengan bantuan amonia. Selain itu, penggunaan reagensia organik seperti magneson 1 atau 2 sangat efektif karena menghasilkan warna biru yang khas pada permukaan endapan magnesium hidroksida dalam suasana basah. Yang kedua, natrium dapat diidentifikasikan melalui uji nyala yang menghasilkan warna kuning kuat. Dapat juga dilakukan pengujian melalui pengendapan dengan dilakukan reagensia uranil magnesium asetat atau uranil zinc asetat yang akan menghasilkan kristal kuning natrium uranil asetat. Warna kuning natrium yang sangat pekat dapat menutupi warna kation lain sehingga seringkali memerlukan penyaring seperti kaca kobalt. Yang ketiga, ada kalium. Secara kualitatif, ion kalium diidentifikasikan melalui pembentukan endapan kuning dengan natrium heksanitritokobalt 3 atau endapan kristalin putih dengan asam tartarat. Dalam uji kering, senyawa kalium memberikan warna nyala lembayung atau lila yang dapat dilihat lebih jelas melalui kaca kobalt biru untuk menyaring gangguan warna kuning dari natrium. Yang keempat, ada amonium yang dapat diidentifikasi dengan menambahkan larutan natrium hidroksida dan memanaskannya, yang akan melepaskan gas amonia NH4. Gas ini dapat dikenali dari baunya, kemampuannya mengubah lakmus merah menjadi biru, atau melalui reagensia Nessler yang menghasilkan endapan coklat yang sangat pekat. Uji nyala. Kation golongan 5 menghasilkan warna nyala yang khas karena elektron tereksitasi ke tingkat energi lebih tinggi, lalu memancarkan cahaya saat kembali ke keadaan dasar. Next.
5. Yang pertama ada natrium. Warna nyalanya kuning keemasan yang sangat intens dan cahayanya terang. Kegunaan natrium yang pertama sebagai garam dapur untuk bumbu masakan dan pengawet. Yang kedua, untuk cairan infus, rehidrasi pasien. Yang ketiga, sabun dan deterjen, natrium stearat, natrium lauryl sulfat. Yang keempat, sebagai lampu jalan. Dan yang terakhir, pengatur pH dalam industri. Yang kedua, ada kalium. Warna nyalanya ungu atau violet. Sering tertutupi oleh nyala kuning Na jika ada kontaminasi. Kegunaan kalium sebagai pupuk pertanian untuk pertumbuhan tanaman. Sebagai elektrolit tubuh penting untuk fungsi jantung dan otot. Yang ketiga, makanan kesehatan. Dan yang keempat, untuk kembang api berwarna ungu. Yang ketiga, magnesium. Warna nyalanya putih terang, nyala tidak berwarna atau sangat lemah. Magnesium berfungsi yang pertama, paduan logam ringan untuk industri pesawat dan otomotif. Yang kedua, kesehatan untuk mencegah kram otot. Yang ketiga, antasida MgOH2 untuk sakit mah. Yang keempat, kembang api menghasilkan cahaya putih terang. Dan yang terakhir sebagai fotosintesis bagian dari klorofil. Selanjutnya ada kalsium. Warna nyalanya merah bata atau oranye kemerahan. Kalsium bermanfaat untuk pembentukan tulang dan gigi, bahan bangunan, susu dan produk olahan susu, suplemen untuk mencegah osteoporosis, dan kembang api berwarna merah atau oranye. Selanjutnya ada strontium. Warna nyalanya merah keramin atau merah terang. Strontium berfungsi untuk kembang api berwarna merah terang. Yang kedua, pembuatan kaca layar TV. Yang ketiga, sebagai magnet keramik. Dan yang keempat, pengobatan kanker tulang atau isotop SR89. Selanjutnya ada barium. Warna nyalanya hijau kekuningan atau hijau apel. Barium berfungsi sebagai media kontras rongsen saluran cerna, BaSO4. Dan yang kedua, untuk kembang api berwarna hijau. Yang ketiga, cat dan pigmen. Yang keempat, pembuatan kaca dan keramik. Setiap kation menghasilkan warna nyala yang spesifik karena perbedaan energi dan transisi elektronnya. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.